Terakhir sampai ayat berapa? Sekarang 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. 14 abad yang lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa salah satu cara agar kita dihindarkan oleh Allah dari kepikunan adalah dengan membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur." Siapa yang membaca Al-Quran maka tidak akan dikembalikan kepada umur yang lemah. Umur yang lemah yang dimaksud adalah pikun. Jadi siapa yang membaca Al-Quran maka tidak akan pikun. Mudah-mudahan tadabbur yang kita lakukan ini salah satu di antara sekian banyak manfaat yang akan kita dapat adalah Allah jauhkan kita, Allah hindarkan kita dari kepikunan. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 789 itu berkaitan dengan fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Kan itu? Fa idza bariqal basar, maka apabila penglihatan telah terbelalak, wa khasafal qamar, dan bulan telah dihapus. Bulan dihapus ini maknanya cahaya sudah tidak ada lagi. Ya, cahaya sudah tidak ada lagi. Berarti bumi ini penuh dengan kegelapan. Ya, sampai situ ya.
Ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di ayat 7 dan 8 bariko, khosafa, kata kerjanya ya, kita kumpulin. Ayat 7 dan 8 itu bariko, kedua khosafa. Ini kata kerjanya. Ini madi maklum. Madi maklum, ini aktif, ya. Nah sekarang kita temukan di ayat ke-9 ini jumi'a. Jumi'a ini dari asal kata Saya teruskan dulu. Kalau bentuk madinya jamaah, maka mudhari'nya yajma'u. Yajma'u. Kalau madi majhulnya menjadi jumi'ah, ini sudah sering kita bahas. Ini rumusnya UIA. Maka ini untuk mudhari' majhulnya adalah syarat untuk mudhari' majhul itu huruf pertamanya didomahkan. Domahkan. Huruf sebelum akhir difatahkan. Kan kalau mudhari' pasti ini akhirnya sudah pasti U kan? Yang kedua huruf keduanya pasti mati sukun. Berarti fokus ke huruf pertama. Huruf pertama ini mati. Huruf sebelum akhir A ini pasti U. Ini untuk yang 3 huruf ya. Untuk yang 3 huruf. Yang ininya jumi'ahnya. Ya. Kalau yang ininya untuk yang 4 huruf juga masuk di sini polanya. Dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Jadi kalau kita buat rumus ini untuk mudhari'nya ini, dhammah yang pertama, fathah sebelum ini berlaku semuanya untuk mudhari' majhulnya.
Domahkan huruf pertama, kemudian fathahkan sebelum akhir. Kita ambil contoh yang mudhoreknya dulu ya, yang mudhoreknya dulu. Kita ambil contoh kata yang terpanjang itu, misalnya istaghfaro yastaghfiru. Kita ambil yastaghfirunya, karena kita fokus ke mudhorek dulu. Ya. Kalau yang madinya nanti kita fokus ke yang 3 huruf. Karena 3 huruf dan 4 huruf itu beda-beda untuk madi majhulnya. Jadi karena ini seragam semua untuk yang mudhoreknya ini 3 huruf kah, 4 huruf kah? Ya. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Istaghfaro sedangnya yastaghfiru. Yastaghfiru. Istaghfaro dia telah memohon ampun, yastaghfiru dia sedang memohon ampun. Kalau sedang dimohonkan ampun, rumusnya fokus huruf pertama dan sebelum akhir. Ya, fokus huruf pertama, berarti huruf pertamanya ya didomahkan. Yu kan? Yu. Sebelum akhirnya apa? Fa. Jadi yastaghfiru jadinya yustaghfaru. Ini masih 3 huruf. Ya ini udah bukan yang 3 huruf lagi. Ya, ini sudah 5 ini. Ya, sudah yang paling panjang ini. Ini untuk yang mudhoreknya, Jadi konsep ini berlaku bagi semuanya mudhorek. Dari maklum ke majhul. Ya, dari maklum ke majhul. Mengubahnya ini. Dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Majhul maklum. Ini Nah, biasanya maklum dan majhul ini disederhanakan, saya sederhanakan dengan bahasa ininya adalah maklum itu aktif, majhul itu pasif. Kalau ini ini di, ya. Nah, berarti ada dua-duanya. Yang telahnya juga ada pasif aktifnya, yang mudhoreknya juga ada aktif dan pasif. Kalau secara bahasa, maklum itu artinya diketahui. Maklum artinya diketahui. Majhul berarti tidak diketahui. Ini kalau secara bahasa berarti yang diketahui, ini yang tidak yang diketahui dan yang tidak diketahui apanya? Subjeknya.
Oke. Jadi maklum artinya aktif sehingga dia diketahui subjeknya. Contoh, fa idza bariqal basar, fa idza bariqal basar, bariqal basaru. Ini kata kerja, ini subjek. Tahuan ke subjeknya? Mata terbelalak, aktif. Ya. Contohnya lagi misalnya saya buat yang pasif. Qur'anu. Quri'al Qur'anu, Al-Qur'an telah dibaca. Tahu nggak siapa yang baca? Ya, itulah yang disebut dengan majhul. Apa tadi majhul? Tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Subjeknya. Cuman kan kalau dalam bahasa Indonesia bingung juga saya. Quran dibaca oleh, ya kan, ada olehnya kan? Quran dibaca oleh. Nah, oleh itu kan menunjukkan yang baca kan itu. Oke, sekarang kita tuntaskan yang mudhari majhul dulu. Jadi kalau saya sebut, kadang nanti saya akan seling aktif, pasif, maklum, majhul. Sudah bisa dipahami? Ya, maklum, majhul. Kalau maklum berarti ada subjek. Kalau majhul berarti tidak ada subjek. Tidak ada subjeknya. Untuk yang mudhari ini berlaku semua. Sepanjang apapun fi'il mudhari'nya itu, kita cuman dituntut fokus huruf pertama dan sebelum akhir. Ya, huruf pertama dan sebelum akhir. Huruf pertama dhammah, sebelum akhir fathah. Ya. Iya. Coba. Ini kalau diubah menjadi aktif, apa terjemahannya? Kan maklum kan? Quran membaca. Karena ini barisnya kan berarti ini fa'ilnya, ini subjeknya. Qara'a dia telah, dia berarti di siapa dianya? Ini Al-Quran. Tapi kalau seandainya barisnya, apa artinya? Qurannya jadi apa dulu? Objek. Berarti kita cari adalah siapa subjeknya? Huwa di sini. Terjemahannya? Dia telah membaca Al-Quran. Tapi kalau qara Al-Quranu nanti jadi salah. Itu Quran yang membaca. Iya kan? Kan jadi subjek kan dia? Nah, jadi fa'ilnya Al-Quran telah membaca. Saya kembalikan. Oke, saya fokus ke sini dulu, yang mudhari dulu. Saya mau selesaikan ini, baru saya masuk ke sini. Kenapa yang mudhari? Karena yang mudhari itu berlaku semua. Kalau yang madhi, nanti untuk yang 4 huruf beda lagi rumusnya. Beda lagi rumusnya, ya.
Sekarang kita fokus ke yang mudhari tadi. Mudhari semuanya tadi dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Faham? Oke. Kita fokus kembali ke ayat. Jumi'a. Kita sudah lihat sendiri. Ini ciri madhi majhul yang 3 huruf. Pertanyaannya, ini asyamsu al-qamaru disambung oleh huruf wa. Ini begini nih. Ini nyambungin. Berarti posisi ini dengan ini sama, makanya barisnya jadi dua-duanya ya, nanti dulu, dua-duanya sama, itu aja dulu. Ini asyam disambung dengan wa, berarti posisi asyam dan wa ini sama, itu sebabnya barisnya sama-sama u. Nah sekarang ini kesini hubungannya apa? Kan tadi ini madhi majhul. Madhi majhul. Majhul berarti tidak diketahui subjeknya. Kalau ini berarti bukan subjek. Kalau dia bukan subjek, namanya apa? Kan gitu? Gitu. Ya? Gitu. Ini ya. Asyams dan al-qamar ini namanya naibul fa'il. Jadi naibul fa'il mesti lebih dari satu, Pak? Bisa? Apakah mesti lebih dari satu? Enggak. Kalau itu tidak dikasih bab, artinya cuma samsu aja. Bisa? Tetap naibul fa'il. Naibul fa'il. Jadi sesudah madhi majhul, sesudah fi'il madinya, fasibnya, maka sesudahnya adalah naibul fa'il. Saya contohkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Saya potong. Alaikum itu keterangan. Alaikum itu keterangan. Kita potong. Sehingga kalau dipotong jadinya kutibas syiyam. Kutibas syiyam. Kalau ini kita bandingkan dengan ini, maka berarti ini adalah naibul fa'ilnya. Sekarang apa yang dimaksud naibul fa'il itu? Naibul fa'il itu artinya pengganti posisi fa. Pengganti posisi fa'il. Karena kan yang namanya majhul tidak ada fa'ilnya. Berarti kalau tidak ada fa'ilnya, asyams dan al-qamar ini sebagai apa? Pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Menggantikannya bukan dalam hal arti tapi dalam hal baris. Karena fa'il itu baris akhirnya adalah dhammah. Jadi kesimpulannya
Naibul fa'il dengan fa'il sama dalam hal baris akhir. Tapi artinya berbeda. Naibul fa'il bukan pelaku karena di sini majhul. Majhul artinya tidak diketahui pelakunya. Fahim? Kutibas siyam telah diwajibkan puasa. Tahu nggak siapa yang mewajibkan? Di sini ada disebutin nggak? Udah, itulah majhul. Hanya Pak. Iya Pak. Saya kadang-kadang ya agak ragu juga. Mohon ini disandingkan dengan idofa Pak. Jadi biar kelihatan bedanya gitu. Jadi misalnya Rasulullah dengan ini gitu loh. Dengan kutiba siang. Jadi biar kelihatan beda. Oh ini idofa. Oh ini naibul fa'il gitu loh Pak. Iya. Kadang-kadang ketemu di ayat itu begitu. Padahal beda banget loh. Ya. Padahal beda banget. Iya. Beda banget. Ya. Kalau idhofah misalnya kita buat apa idhofah? Ya. Isim domir kan? Isim domir. Misalnya kita mau buat di nul islami. Ini u, ini bukan kata kerja, ini kata benda. Idhofah menggabung dua kata benda dari satu arti. Dinul islami, agama Islam artinya, ya. Jadi dia bukan lagi satu-satu tapi sudah dua menjadi satu arti baru. Nah, kalau di sini kutibas siyam telah diwajibkan puasa. Nah, puasa di sini menempati posisi naibul fa'il, pengganti fa'il. Pengganti yang saya maksud di situ adalah menggantikan posisi fa'il dalam hal baris akhir. Jadi itu bukan objek, Ustaz. Bukan objek. Jadi kalau dalam bahasa kita seakan dia objek kan? Coba kalau dalam bahasa Indonesia nih, kita keluar dari sini dulu. Puasa telah diwajibkan. Telah diwajibkan. Itu kan dari segi arti itu kan seakan-akan dalam bahasa kita menjadi objek. Kenapa? Karena kalau telah di berarti ada yang telah subjek penderita namanya. Oh, mungkin itu ya. Saya kurang ini bahasa Indonesia. Subjek penderita ya. Beda lagi nanti kan kalau dengan objek penderita kan. Oke. Saya contohkan. Khuliqal insanu. Apa terjemahannya? Manusia telah diciptakan. Manusia telah diciptakan. Jadi Pak, apa bisa kita pahami kalau naibul fa'il itu kata kerja plus kata benda. Nanti kalau idhofah kan benda atau domir gitu. Tapi ini kelihatannya kata kerja diikuti oleh kata benda. Gitu. Boleh kalau mau buat simpulum situ. Cara membedakan. Cara membedakan. Yang jelas kan yang kita bahas ini fiil semuanya. Fiil madi maklum, fiil kan kata kerja. Fiil madi maklum, fiil mudhari maklum, fiil mudhari majhul, fiil mudhari maklum. Fiil berarti kata kerja kan? Nah, ini kata kerjanya mana?
jumi'a. Ini kata kerjanya kutiba. Ini kata kerjanya khuliqa. Namanya madi majhul. Nah, berarti setelah majhul berarti yang ada adalah naibul fa'il. Kalau yang tadi idhofa menggabung dua kata jadi satu. Idhofa itu bisa isim dengan isim, bisa isim dengan domir. Gitu. Nah, sekarang yang perlu difahami betul dalam bahasan majhul ini adalah soal fa'il tadi. Ya. Jadi yang disebut dengan majhul berarti tidak diketahui fa'ilnya. Atau ada juga nanti disembunyikan fa'ilnya. Ini nanti ada alasan bahasa lagi. Mengapa tidak disebutkan fa'ilnya? Nanti dalam konteksnya ada menjaga harga diri orang. Ya? Gitu. Ya, itu nanti kenapa tidak disebutkannya itu? Jadi yang disebut dengan naibul fa'il, pengganti posisi fa'il dalam hal baris. Karena fa'il itu barisnya dhammah, maka dia menempati baris dhammah itu. Dia bukan fi'il tetapi naibul, dia bukan fa'il tetapi naibul fa'il. Sekarang yuk coba kita kembangkan. Tadi ini majhul apa maklum? Maklum. Oke, maklum. Kalau maklum berarti ada fa'il. Ya? Yuk kita buat ini. Kalau maklum berarti ada fa'il. Qatalal insanu, siapa fa'ilnya? Al-insan. Coba terjemahkan. Manusia telah membunuh. Sekarang kita ubah menjadi majhul. Artinya manusia telah dibunuh. Tadi katabal kalau ini artinya apa nih? Bisa nggak begini barisnya? Bisa. Coba terjemahkan. Kataba artinya apa? Menulis. Ini aktif atau pasif? Aktif kan? Berarti maklum. Kalau maklum berarti ada fa'il. Siapa fa'ilnya?
Dari segi baris kita lihat kitab. Tapi ini bingung terjemahinnya. Kitab itu telah betul? Dari segi susunan barisnya udah bener ini. Tapi dalam terjemahannya kacau. Kitab itu telah menulis. Sehingga kalau mungkin yang paling tepat kalau kita buat ini begini, ini jadinya begini. Apa artinya? Dia telah menulis kitab. Dia telah menulis kitab. Berarti kitabnya sebagai objek. Subjeknya siapa? Dia. Tahu dia dari mana? Kata apa itu? Kita ubah sekarang jadi majhul. Kita ubah jadi majhul. Kutiba. Artinya apa? Kitab itu telah ditulis. Fahim? Ini belum masuk ke ayat loh, belum masuk ke mana ayat loh ini. Hah? Sehari nggak datang, berasa kan? Ada. Jadi nanti pelajarannya bagi kita, kalau kita baca Quran, seandainya kita bertemu dengan yang maklumnya, coba dibuat majhul. Maka saya sebutkan bahwa saya sangat optimis ngajar terjemah Al-Quran, ngajar tadabbur ini dan bahasa Arab ini. Kenapa? Dengan asumsi kita tiap hari baca, itu sudah modal besar itu. Tinggal tambah aja dikit lagi. Ketika kita baca itu, kita siap dengan alat tulis. Ketemu aktif, ubah menjadi pasif. Ketemu satu kata kerja, ubah 14. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabetu, katabna, kelar. Kalau disertai dengan dengan tulisan, kita ketemu di Quran satu kata kerja kita ubah 14. Kalau dengan ditulis, saya garansi deh 5 kata saja, insya Allah itu langsung nempel. Karena ketika ditulis kita melibatkan semuanya kan, beda dengan sekedar hanya dibaca. Nulis otomatis masuk baca di dalamnya. Kasih petunjuk Pak. Barisnya ada. Iya, yang gundul itu yang sudah pasti. Yang gundul itu yang barisnya sudah pasti. Yang kira-kira membuat bingung, apalagi nanti kalau mengacaukan, itu pasti diberi tanda. Iya, gitu. Atau kalau tidak, misalnya contohnya tadi. Katabal kitab. Nah itu nggak akan dibaris, nggak akan dibaris, karena sudah ketahuan, ya. Kitabnya pasti barisnya A, karena dia objek. Kecuali kalau kita mau membuat dia menjadi pasif. Ini nggak dibaris.
Oke. Ini enggak dibaris. Karena sudah ketahuan ini naibul fa'il. Berarti ini majhul. Karena kalau disebut ini sebagai fa'il tadi bingung kan? Kitab telah menulis. Ini diguduran. Nah, gitu. Gitu. Fahim? Saya buat lagi. Untuk empat huruf yang sama dengan ini membuatnya 4 huruf itu kan ada 3 pola. Af'ala, fa'ala, yang sama dengan yang ini. Ya, misalnya waro, menggulung. Berarti kalau digulung, kuwiro. Idza syamsu kuwirat. Ya. Jadi dari yang 4 huruf ini yang tengah ini sama dengan yang 3 huruf cara membuatnya. Tinggal UIA saja. Kalau ini UIA juga tapi nanti beda lagi. Ini tersendiri nanti ini, 2 ini. Nah, saya menyampaikan begini ini supaya satu kali jalan, sekali merengkuh dayung, beribu-ribu pulau terlewatkan. Tadi untuk yang mudhoreknya, untuk mudhorek majhulnya sama, 3 huruf kah, 4 huruf kah, 5 huruf kah? Fokusnya dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum akhir. Yang ini kesini bisa dipahami tadi. Ini dia jadi objek, ini menjadi naibul fa'il. Tadi qatalal insanu jadi kutilal insanu. Sama-sama insanu, cuma beda yang di atas fa'il, yang di bawah naibul fa'il. Sekarang kita kembali ke makna ayat. Jama'ah menggabung. Berarti jumi'ah digabung. Jama'ah berkumpul. Berarti jumi'ah dikumpulkan. Dikumpulkan ini sama ini. Matahari dan bulan. Padahal dalam surat Yasin kita sudah sebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizul alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Masing-masing punya rel sendiri. Jadi ketika dia berada dalam posisi normal nggak akan berbenturan karena dia punya rel sendiri. Nggak mungkin siang mendahului malam, nggak mungkin malam mendahului siang. Itu kalau dalam kondisi normal. Sekarang sudah tidak normal lagi. Bertemu itu reuni. Kan sekarang lagi tren reuni ya, enggak? Ya. Reuni Asyam dengan Al-Qamar. Nah, direunikan itu ya.
dikumpulkan, digabung matahari dengan nggak sanggup ini kita menalarnya, Inilah yang disebut dengan lanjutannya tadi, bariqal basar khasafal qamar jumi'a syamsu wal qamar. Apabila mata telah terbelalak. Kan ini menjawab dari pertanyaan ayyana yaumul qiyamah. Betul? Jadi bahasan ini kita nggak boleh lupa. Dari awal itu ceritanya apa? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya, kapankah hari kiamat? Dijawab dengan bahasa apa? Isyarat. Kan idza itu syarat. Nanti kalau mata sudah terbelalak, nanti kalau bulan, cahaya bulan sudah dihapus, nanti kalau matahari dan bulan sudah reuni. Oke. Kalau bulan dan matahari sudah dikumpulkan, digabungkan, barulah yaumul. Jadi kita bahasnya, kita punya konsep di awalnya tadi. Ya, ini jawaban dari pertanyaan ayyana yaumul qiyamah. Kalau subjek itu bisa dua, maka fa'il bisa dua, maka naibul fa'il pun bisa lebih dari dua. Iya. Misalnya Ahmad, Budi, Yanto misalnya telah membaca Al-Quran. Iya. Cuman kalau bahasa Arab kan Yanto jadi Yantu kan gitu kan, harus domah. Iya. Jasdi jadi Jasdu gitu. Bukan nama Arab. Ya, kan bukan nama Arab, tetap namanya nama itu, tapi posisinya sebagai subjek gitu. Maka kalau dia diubah menjadi naibul fa'il pun bisa. Mau dua, satu, dua atau tiga. Atau disebutkan lagi di sini wal ardu. Ya kan? Bisa nggak? Bisa. Wal ardu berarti matahari, bulan dan bumi. Jumi'a. Oh, reuni akbar. Iya? Kembali seperti teori Big Bang. Ya, Big Bang. Ya, kita nggak dapat menalar itu bagaimana keadaan alam ini. Kalau sudah bicara alam ini, yang menjadi terbayang oleh kita, kalau ini sudah bertemu, berarti dia sudah keluar dari falakin. Iya kan? Sudah keluar dari falakinnya tadi. Wa kullum fi falaki yasbahun. Falak itu artinya pada garis edar masing-masing. Yasbahun, mereka beredar. Yasbahun itu sama dengan tasbih artinya. Mereka berjalan, mereka beredar. Nah, sekarang ketika dia sudah bentrok, berarti sudah tidak berada di falaknya lagi, realnya lagi. Mengapa itu bisa terjadi? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Terus asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wal arda wada'aha lil anam. Betul? Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan. Ada satu lagi, ada yang kelewat itu, wa wada'al mizan. Itu dia. Ada yang terlewat itu tadi ya. Wa wada'al mizan. Dia telah meletakkan Kan langit di atas itu nggak pakai tiang, penyangga.
Kenapa ditetap di sana? Karena ada keseimbangan. Berarti kalau keseimbangannya itu sudah hilang, nah ini yang terjadi. Hilang atau dihilangkan? Hilang atau dihilangkan? Dihilangkan. Karena pelaku utamanya adalah khalifah. Pelaku utamanya adalah khalifah manusia. Ya. Makanya berkali-kali Allah menyebutkan dalam Quran, la tufsidu fil ardi. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Bukan hanya itu, nanti akan berdampak kepada Nah sekarang musim aja pun kita udah nggak bisa meramal lagi. Kalau ketahuan kalau berber hujan, kalau ini bulan ini. Sekarang sudah berganti karena sudah mulai keluar dari keseimbangan. Karena manusia ini sudah banyak yang keluar dari keseimbangan. Wa jumi'a syamsu wal qamar. Ya. Nah ini jumi'anya ini kita potong. Kalau sudah begini ini kita potong. Ini perubahannya 14 kan? 14 kan? Nah kalau aktifnya, kalau yang maklumnya, madi maklumnya sudah lancar, otomatis majhulnya tinggal ngikutin. Jama'a jama'ah jama'u, jama'at jama'ata jama'na, jama'ta jama'tuma jama'tum, jama'ti jama'tuma jama'tunna, jama'tu jama'na. Kita ubah sekarang menjadi pasif. Jumi'a jumi'a jumi'u, jumi'at jumi'ata jumi'na, jumi'ta jumi'tuma jumi'tum, jumi'ti jumi'tuma jumi'tunna, jumi'tu jumi'na. Kelar. Jadi dari aktif, pasif, madi, mudhari itu fokus saja ke salah satu. Perubahannya tinggal sedikit-sedikit mengubah akhir. Kalau perubahan dasarnya mudhari majhul tadi, dhammahkan huruf pertama, fathahkan sebelum rumusnya. Wow, keren ini. Ini sebenarnya sudah asik kita untuk latihan ini. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kalau kita lihat awal, putar awal ke belakang, apa yang kita lakukan ke Quran, kita muhasabah sikap kita terhadap Al-Quran, sesungguhnya akan banyak kita temukan kesalahan-kesalahan. Satu di antara sebab kesalahan-kesalahan itu adalah karena kita belum menjadikan Quran sebagai prioritas. Itu aja. Baik dalam hal membaca, baik dalam hal menghafal, baik dalam hal memahami, ya. Jawabannya cuma satu. Karena dia belum dijadikan prioritas. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Saya mencoba di Pondok Pucung. Jadi lupa namanya. Pondok Pucung lain lagi. Pondok Betung. Kenapa jadi Pondok Pucung? Pondok Betung ke Pondok Pucung. Pondok Betung ya. Yang di sini dari Deplu terus ke kiri lagi ya. Ini aja itu saya ngajar di sana, mereka minta tadabbur surat Yasin. Karena dari Yasin itu sudah banyak yang kita beresin. Beres dalam hal bacanya udah beres. Hafalnya insya Allah udah banyak lah yang nempel-nempel itu. Nanti kita pelajari lagi. Mengapa kita lancar baca Yasin tapi begitu baca Maryam patah-patah lidah kita? Karena Yasin hampir setiap momen. Kayak bahasa iklan, apapun makanannya, minumannya. Iya kan? Yasin itu kan posisinya begitu. Apapun eventnya,
bebasin bacaannya. Makanya dia ada yang meninggal Yasin, ada yang selamatan Yasin, ada yang berangkat haji Yasin. Ya kan? Gitu. Nah, coba digeser. Kalau ingin surat Maryam itu lancar, coba ada selamatan baca Maryam. Jadi kita terlalu fokus ke sini. Yang saya maksud bukan, saya tidak menyalahkan itu, saya tidak menyalahkan itu. Secara keseluruhan nanti kita seakan-akan menganaktirikan surat-surat dari 114 surat yang lain, 113 surat yang lain. Ya kan? Maka kemarin fokusnya karena baca sudah oke, hafalnya sudah oke, ibu-ibu, yuk Yasin ini kan kita sudah hafal, Yasin kita sudah lancar bacanya. Sekarang kita fokus ke kosakata. Ada nggak yang sudah hafal kosakata Yasin? Tunjuk tangan dong. Padahal kalau kita bayangkan 83 ayat surat Yasin itu kalau vocabnya kita kuasai, amazing. Gitu, amazing. Kita mari menyebutkan dari inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Itu kalau dibuka Yasin tanpa terjemahannya belum tentu bisa tahu tuh terjemahannya. Sehingga ada a'naq leher, azqan dagu, aghlal belenggu, muqmahun tertengadah. Ada 4 kosakata di sana. Iya kan? Ada 4 kosakata di situ. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Nambah 1 kosakata baru, sadda. Tembok, dinding. Fa aghshaynahum, aghshayna. 6 kosakata sudah kita dapat dari 2 ayat. Aghshayna, kami tutup penglihatan mereka. Kalau yubsirun, itu mah di mana-mana kita udah nemu. Ya, yubsirun. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini dapat jadi bekal kita semua. Kita mau pilih surat apa? Surat yang paling banyak yang sudah kita paham lah. Yang sudah sering kita baca, Yasin. Coba kumpulin kata-katanya. Dihafal. Kita rasakan betapa luar biasanya kita ketika nanti baca surat Yasin. Oke, Jumi'ah ini berubah jadi 14 lagi. Yuk kita baca. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Dan matahari dan bulan telah dikumpulkan. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Syamsu itu shin sin. Jangan ketukar. Yang pertamanya shin, yang kedua sin. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Ya. Wa jumi'asy-syamsu wal qamar. 1 2 3. Wa jumi'asy-syamsu wal wa jumi'asy-syamsu wal qamar. Bacaan lancar, hafal, bahasa Arabnya udah tahu. 3 paling tidak poin kita. Oke, masuk tadabbur tadi. Kalau gabung bulan matahari sudah bulan sama matahari dengan bulan sudah bertemu, bayangkan kita gimana. Itu tadabbur. Itu tadabburnya. Ya, hasil dari tadaburnya itu banyak-banyak memohon ampun pada Allah. Kita ini kan yang paling kecil ini, ya, kita ini bagian yang paling kecil dari bumi ini. Ya, coba kalau gunung sudah dihancurkan, kita bukan melihat gunung yang bayangin gunung segede itu hancur, gimana dengan saya? Ya, nah, jadi itulah tadabbur. Lanjut.
Ada kata baru nggak di ayat ke-10 nih ya? Ayat 10. Ada kata baru? Oke, fokus ke yang kata barunya. Yaqulul insan yauma izin, ini sudah berkali-kali. Aina sudah berkali-kali. Fokus ke mafar. Mafar ini dari kata farro yafir. Farro yafirru. Saya lupa di surat apa, mungkin ada yang ingat. Yafirrul mar'u yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Abasa. Pada hari itu yauma izin ya, yafirrul mar'u min akhi, seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan dari anak-anaknya. Farra yafirru, lari. Mafar ini isim makan. Isim makan. Makan artinya apa? Makan artinya tempat. Jadi mafar ini artinya tempat lari. Mafar, tempat lari. Ya. Jadi kalau ainal mafar, kemana tempat lari. Aina itu apa namanya? Apa? Tadi udah jawab. Istifham. Iya, jangan ragu Ibu. Istifham, kata tanya. Aina. Ya, di mana? Kalau kemarin kita sudah tahu ayana. Di mana? Aina, ayana gitu. Aina di mana kan? Istifham. Kata tanya. Berarti kita sudah dua tadi. Sebelumnya di ayana yaumul qiyamah, istifham juga. Sekarang ketemu lagi aina. Kalau ke mana? Ila aina. Dari mana? Min aina ila aina fi di mana? Tapi biarang dipakai ini aina saja, nggak usah pakai fi. Yang perlu ditambah huruf jar di depan sebelumnya adalah min aina, dari mana, ila aina, min aina ila aina. Lengkap banget.
pengen tahu aja gitu. Dari mana mau kemana? Oh, sotoy banget, ya. Oke, kita beresin tadi. Berarti al-mafar adalah isim makan, asal katanya dari kata farro ya firru, artinya berlari. Firoro, firoro. Nanti ketemunya lagi dalam Quran. Firoro, lari juga. Dalam surat, kalau tidak Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Muzammil kalau saya tidak salah. Farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Farro kan? Perempuan. Tanya dia perempuan. Lari dari singa. Ya. Singa suami. Kayaknya nggak ada bahas-bahas itu deh tadi. Lari dari si singa, bukan lari dari suami. Qaswaroh artinya si Al-Mudassir, Al-Mudassir ya, Al-Mudassir. Yang dekat dengan ini Pak. Oke. Hanya 3 kata Pak. Itu juga ada lari tapi tidak. Wajaroh. Ada 11. Dekat hanya 3 kata. Wazar. Ya, wazar itu sebenarnya lebih tepatnya bukan berlari, berlindung. Berlindung. Ya, berlindung. Wazar. Itu. Oke. Jadi ainal mafar? Kemana tempat? Kemana tempat lari? Kemana tempat lari? Enggak mungkin dia akan lari kepada Allah kalau waktu hidupnya enggak lari ke Allah. Kalau waktu di dunianya jauh dari Allah. Itu aja kan kesimpulannya. Ya. Kalau dalam hidupnya selama di dunia ada masalah apa, dia lari kepada Allah. Ada mendapatkan kesulitan, dia lari kepada Allah. Ya, mendapat kesenangan, dia lari kepada Allah. Semuanya lari kepada Allah. Maka di saat ini mafar kita hanya ilallah. Kita nggak akan nanya lagi ainal mafar kok. Orang kita udah tahu. Oke. Kita kembali. Yaqulul insan fi'il mudhari'. Betul? Mudhari'. Ini Ini maklum apa majhul? Maklum. Tahu dari mana? Ininya udah ketahuan. Ya? Tahu maklumnya karena iya-nya itu fatah. Kan cirinya tadi harus dhamma, majhul. Maklum. Kalau maklum ini barisnya ini berarti ini sebagai fa'il. Subjek. Yaqulul insan, manusia berkata, yauma idzin, pada hari itu. Ini dari segi arti tidak ada masalah. Everything is okay. Semua sudah terang semua. Yauma idzin, pada hari itu. Sudah tahu kita artinya. Dalam ayat ini yauma idzin ini menunjuk kemana? Coba diperjelas lagi. Ngerti gak maksud saya? Dari segi arti kita sudah tahu yauma idzin artinya hari itu. Kan yauma idzin artinya hari itu. Nah, sekarang dalam ayat kita harus mencari kata yauma idzin ini kembalinya kemana? 3. Bariqal basor
khasafal qamar jumi'a syamsu wal qamar. Atau bisa lagi mundur satu ayat lagi, ayyana yaumul qiyamah. Iya. Berarti yauma izinnya adalah hari kiamat kalau naik ke atas. Yang terdekat adalah ketika mata terbelalak, ketika bintang bulan telah dihapus, ketika matahari dan bulan dikumpulkan. Yauma izin pada hari itu. Yuk, coba kita masuk dulu. Ini saya mau membawa kita masuk ke tadabbur. Oke. Jadi, ini saya hapus. Jadi ada yang kita tuntaskan, Oke, dari segi arti saya rasa yauma izin ini baik yang ikut tadabbur maupun yang nggak ikut itu sudah tahulah hari itu terjemahannya. Sekarang itu arti. Sekarang setelah arti kita lanjut ke maksud. Jadi dalam Al-Quran tadi pertama adalah arti, kedua maksud. Nah, ketika menyebut yauma izin di sini, ini kemungkinannya yang pertama yaumul yaumul qiyamah. Ini saya hapus dulu lah. Yaumul qiyamah. Kemungkinan keduanya yang terdekat bariqal basor qamar ketika kita membaca yauma izin ditambah lagi di sini dalam ilmu baca in bertemu dengan alif hukumnya izhar, berarti jelas yauma izin. Masukin 3 ini. Yang ini gampang masukin ini, tapi ini masih ngambang. Kan yaumul qiyamah itu masih terlalu umum. Kita nggak mungkin sampai ke rasa. Zauq. Kita nggak mungkin dapat rasa dari setiap ayat kalau hanya bermain di wilayah yang yang umum. Detailkan. Berarti masuk ke 3 ayat 7, 8, 9. Bariqal basor khasafal qamar jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insan, manusia akan berkata pada hari mata terbelalak, pada hari bulan dihapus, pada hari matahari dan bulan Nah, insyaallah itu nanti sudah mulai kita akan berasa dalam diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan tadabbur. Ya. Apa yang dikatakan oleh manusia? Ainal mafar, kemana tempat lari. Nah, kalau saya memahami di sini, orang yang bertanya tempat lari di saat itu karena dari dunianya juga dia nggak tahu lari kemana. Gua bingung nih bro. Itu ciri-cirinya tuh. Ciri-ciri orang yang nggak tahu tempat lari. Ya, gua bingung nih bro. Gua lagi ada masalah. Gua bingung nih. Macam-macam. Ada yang curhat ke tetangga, ada yang curhat ke medsos. Iya, ada yang bertindak-tindak aneh. Sebenarnya satu, lari ilallah, kepada 24 jam tidak pernah ditutup pintu oleh Allah. Siapapun yang datang mengadu, siapapun yang datang meminta, siapapun yang datang memohon ampun, 24 jam tidak pernah ditutup. Ini ngadu ke tetangga, ngadu di medsos di share lagi ke yang lain, ketahuan dah. Oke,
Jadi orang yang bertanya di sini karena berarti dia waktu di dunianya tidak tahu kemana harus lari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus jadi prioritas. Semakin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dijadikan prioritas, semakin hidup ini dipenuhi dengan kebingungan. Betul nggak? Kalau semakin tambah bingung kita, semakin tambah kacau. Jadi demikian, iman menuntun kita tahu ketika kita bahagia, kita ungkapkan bahagia kita kepada Allah. Ketika kita sedih, kita ungkapkan kesedihan kita kepada Allah. Kita tahu apa yang kita lakukan. Inilah yang disebut dengan siratal mustaqim. Dia tahu mana jalan yang mengantarkannya kepada tujuan. Bisa dipahami? Pada hari itu. Jadi ketika kita menyebut yauma idzin, jadi setiap kali kita bertemu kata yauma idzin di dalam Al-Qur'an, kita cari hari yang dimaksud itu apa. Mencarinya adalah di ayat sebelumnya. Kebetulan ini yang dimaksud adalah hari kiamat. Tapi bagi orang tadabbur dia tidak mau main di sini, mau main di sini. Ya, kenapa? Karena kalau di sini kita tidak akan dapatkan rasa. Kalau saya misalnya sebagai marketing satu perumahan lah misalnya, saya mau jual rumah ini, adanya di puncak. Saya sebut hanya di puncak. Beda kan kalau saya sebutkan di bawah bukit, di bawah gunung, di dekat gunung. Beda nggak rasanya dengan di puncak tadi? Di puncak masih umum, tempatnya asri sekali, itu pas di kaki gunung. Wow, orang langsung bisa rasakan dalam waktu hitungan 0, sekian detik dia sudah mulai bisa merasakan enak banget. Itu namanya zauq. Itulah tadabbur. Jadi kalau kita masih bermain di zona-zona yang sifatnya umum, kita nggak akan dapatkan itu. Ya. Gitu. Jadi kesimpulannya orang tadabbur suka dengan detail-detail. Itu sebabnya tadabbur itu peluang besarnya lebih kepada perempuan daripada laki. Setahu saya baju laki itu dari dulu begini-begini aja modelnya. Betul. Paling cuman beda kerah, beda ini kan itu. Kalau perempuan, Masya Allah, banyak modelnya. Itu kan detail namanya, detail kan itu. Gitu. Kenapa nggak dibuat lurus begitu aja? Dia ada detail-detailnya, ada inian sedikit di sininya, lipetan dikit, ya. Di sini agak diginiin dikit. Nah itu detail. Jadi orang yang cenderung melihat detail maka akan gampang untuk dapat rasa. Ya, itu dia. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Amin. Allah giring kita. Kita tidak hanya bermain di soal pengetahuan. Sekarang kita ingin pengetahuan yang menyadarkan kita. Pengetahuan yang mengubah kita. Apa itu? Masuk ke wilayah tadabbur dulu. Semua orang tahu kok akan kiamat, betul? Semua orang tahu pasti kiamat. Ya. Nah, tapi ketika kita membahas soal kiamat itu kita dengan ada rasa takut, dengan ada rasa ngeri. Rasa takut, rasa ngeri inilah yang kemudian membimbing kita agar kita senantiasa berada di wilayah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berada di situ, mau kapan kiamat, no problem. Betul? Nah, amman al-muluk di atasnya lagi
Aamintum, itu maksud saya. Aamintum mau fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum mau fis samai ay yursila alaikum hasiba. Itu. Apakah kalian merasa aman? Ya? Dari bumi ini dihancurkan. Apakah kalian merasa aman? Allah akan turunkan bencana? Tidak ada yang bisa buat kita rasa aman kecuali ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dituntun ke situ. Ya, kita tidak akan aman di rumah yang kokoh sekalipun karena musibah itu tidak bisa lihat dari situ. Bahkan Quran menyebutkan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walau kalian berada di tembok yang sangat kokoh sekalipun. Ya. Jadi yang membuat kita tenang bukan tembok yang kokoh, yang membuat kita tenang bukan ilmu yang banyak, bukan harta yang banyak. Yang membuat kita tenang ketika kita berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya. Oh, ini belum kita baca ya? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Lagi. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Hafal ya. Nah, kosakata barunya adalah al-mafar. Al-mafar. Dimaksimalkan yang satunya. Yang lainnya saya anggap kita sudah tahu semua. Yauma izin yaqulul insanu aina. Berarti yang baru cuma mafar. Tempat tempat lari. Ya. Sampai Sabtu depan insyaallah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.